DJ teman-teman. Oh, DJ Takbir. Jadi Gus Ikdam di sini di Sabilu Taubah itu ada takbir DJ teman-teman ya. Takbiran DJ. Mulai koplak. Bukannya takbiran di masjid, malah DJ takbir. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kalian pasti nggak asing lagi dengan wajah ini teman-teman. Wajah ini teman-teman, siapa? Gus Ikdam. Dan Gus Ikdam viral lagi sekarang. Kalau nggak viral bukan Gus Ikdam namanya ya. Selalu ada gebrakan. Apa gebrakannya? Kali ini adalah takbiran DJ teman-teman, takbiran DJ. Jadi Gus Ikdam ini di sekitar rumahnya ini diadakan semacam soundhorek gitu ya, tetapi musiknya musik takbiran. Karena ya tadi malam itu kan takbiran, tetapi di sini tempatnya adalah di Sorsengon, dekat rumahnya Gus Ikdam. Otomatis Gus Ikdam di sini ngecek ya, nyambangi operator brewok takbir horek markas ST Sabilu Taubah. Jadi Gus Ikdam di sini ya ngobrol santai dengan operator sound horek. Di sini ada brewok audio teman-teman ya. Horeknya Blitar, viral itu, kalian bisa cek juga. Di sini Gus Ikdam bercanda ya, bercanda santai, ngobrol santai dengan jamaahnya yang ada di wilayah operator sound itu. Dan di sini ramai banget teman-teman, tuh lihat soundnya dijejer, ada berapa sub itu ya, banyak banget di situ, banyak banget. Kita bisa cek. Gus Ikdam juga sepertinya seneng teman-teman ya. Gus Ikdam seneng dengan berkumpulnya para garangan di markas ST Sabilu Taubah. Dan di sini kalian bisa lihat berapa jumlah sound yang ada di situ beserta lampu kelap-kelipnya itu ya. Dan yang pasti ada itu adalah hujatan kepada Gus Ikdam. Mulai koplak. Bukannya takbiran di masjid, malah DJ takbir. Ada juga sound horek bisa untuk takbiran. Yang bilang musik dan sound haram itu harus ngaji lagi, jangan cuma tafsir. Ini teman-teman ya. Oke, jadi kenapa kok Gus Ikdam yang ilmunya dari pondok besar di Kediri justru pulang-pulang ini malah mendirikan majelis yang seperti ini. Bahkan malam takbiran malah mendatangkan sound horek. Musiknya takbiran tetapi DJ. Takbiran tetapi musiknya DJ teman-teman ya. Kenapa? Kalian harus tahu teman-teman ya. Kalian yang mungkin sekarang sedang tidak suka dengan Gus Ikdam karena kalian sudah ilmunya ilmu tingkat serius ya. Kenapa kok Gus malah seperti ini? Bahkan ada yang bilang Gus-Gusan. Gini teman-teman, Gus Ikdam itu niat awalnya memang memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak anak muda yang sebelumnya ini sudah suka dengan sound horek, penjudi online, pemabuk berat, premanisme. Sasarannya Gus Ikdam memang itu teman-teman. Dan rata-rata kalau melihat ada tontonan, maksudnya semacam sound horek karnaval, pasti orang-orang garangan itu berkumpul teman-teman. Pasti itu, pasti. Di daerah Jawa Timur itu banyak sekali yang akhlaknya masih buruk. Ya harus kita akui karena saya melihat sendiri di Jawa Timur itu masih banyak anak-anak muda nakal yang sukanya mabuk-mabukan ya, miras, judi online, terus son-sonan horeg seperti ini. Memang sih ini mengganggu. Memang karena suaranya itu loh teman-teman, suaranya bisa rusak gendang telinga kalian. Nah, maka dari itu, akhirnya saya tahu kenapa kok Gus Ikdam malah mengadakan hal-hal seperti ini. Tidak lain tidak bukan teman-teman, ini justru membantu kita-kita yang tidak suka dengan sound horeg. Kenapa kok seperti ini caranya?
Kalian yang biasanya komplain ketika malam takbiran, kalian itu mungkin bepergian atau pulang kerja atau mau kemana, di jalan raya banyak sekali takbir keliling menggunakan son-son horeg. Kalian pasti kesal, teman-teman. Kalian komplain kepada pihak polisi, kepada pemerintah, kepada ulama. Kalian komplain, ini apa-apaan ini? Takbiran kok keliling sambil bawa son horeg. Akhirnya Gus Idam berinisiatif, teman-teman. Daripada kalian atau teman-teman yang masih suka son itu keliling nggak jelas dan bahkan membuat macet jalanan, akhirnya kalian marah, akhirnya Gus Idam berinisiatif. Wah, ini dijadikan satu saja di satu tempat, biar apa yang suka biar datang. Yang nggak suka biar ke masjid-masjid. Itu caranya. Dan ternyata ini efektif, teman-teman. Cara seperti ini mengurangi kemacetan di daerah Jawa Timur. Ya, terutama di dekatnya Gus Idam di Blitar, teman-teman ya. Ini efektif sekali karena jalanan yang biasanya macet, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, biasanya macet karena takbir keliling menggunakan son-son horeg seperti ini, sekarang sudah memudar, tidak lagi macet, terutama di sekelilingnya Gus Idam. Karena mereka semua pasti kalau mendengar son brewok audio, pasti mereka penasaran pengen datang, teman-teman. Apalagi tempatnya di markas pusat Sabilu Taubah, tempatnya Gus Idam. Sudah pasti banyak yang datang. Dan yang datang sudah pasti suka dengan son horeg. Orang-orang yang mengganggu kalian di jalan, macet-macetan di jalan itu, mereka tidak lagi di jalan, mereka berkumpulnya di sini. Ini ternyata Gus Idam malah membantu kalian. Kalian yang nggak suka son horeg, ya Gus Idam memang pengennya seperti itu, memperbaiki. Jadi caranya adalah mendatangkan dulu yang ingin diperbaiki. Kalau kalian door to door, kemungkinan memakan banyak waktu. Tetapi kalau seperti ini, mereka sendiri yang datang kepada Gus Idam, biar suka dulu dengan Gus Idam, baru dinasehati, teman-teman. Orang itu kalau sudah kenal, sudah akrab, pasti mau mendengarkan nasihat. Makanya Gus Idam menggunakan cara seperti ini. Dan kalian yang biasa menghujat, apa kalian mungkin bisa melakukan hal-hal yang tujuannya seperti Gus Idam dengan cara yang lebih cepat, lebih efektif? Paling-paling enggak. Paling-paling enggak bisa. Karena mereka hanya tidak suka dengan Gus Idam. Tetapi enggak mau melihat hasilnya. Enggak mau melihat. Padahal kalau kalian mendukung Gus Idam, bisa jadi anak-anak nakal di sekitar kalian itu membaik. Karakternya menjadi baik, akhlaknya menjadi yang baik. Kalau kalian mau mendukung Gus Idam, caranya apa? Jangan menghujat Gus Idam, ya. Jangan dijatuhkan. Biar apa? Biar Gus Idam ini bisa untuk memperbaiki, mendompleng akhlak yang masih buruk itu diperbaiki. Akhirnya kalian-kalian ini menjadi tenang hidupnya. Orang yang suka son horeg, yang biasa di jalanan, lalu mereka berkumpul di suatu tempat yang tidak mengganggu perjalanan Anda, bukankah itu membantu? Bukankah itu menyenangkan Anda juga? Kalian harus ingat itu. Jadi jangan terus-terusan menghujat Gus Idam. Meskipun Gus Idam ini santai saja dihujat, tapi kekhawatiran saya yaitu anak-anak yang mulai merasa nyaman dengan Gus Idam, gara-gara kalian hujat, kalian olok-olok, akhirnya mereka nggak mau mendekati Gus Idam. Ya nggak jadi diperbaiki dong akhlaknya. Makanya tolong kalau kalian nggak mau membantu Gus Idam, minimal jangan mengganggu dengan menghujat beliau. Kasihan anak-anak yang pengen belajar, melihat komentar-komentar negatif kalian, mereka nggak jadi. Terus mereka akhirnya kembali ke dunia gelap mereka. Kalian juga nanti yang repot kalau horeg masih di jalanan. Kalian yang repot. Mereka-mereka yang masih suka mabuk-mabukan, lalu bertemu dengan Anda, mungkin melakukan hal-hal yang anarkis, Anda juga yang kerepotan. Jadi harusnya seperti Gus Idam ini didukung, teman-teman, bukan malah dihujat seperti ini.
Beda lagi cerita dengan kasus-kasus balon. Ya, ini pasti ada di hari raya, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha, ini pasti ada. Contohnya ini. Balon ya, balon udara turun di mana? Di kabel PLN. Ini mengganggu kalian. Kalau listriknya padam, kalian yang repot juga. Padahal kalian nggak pengen menerbangkan. Rata-rata anak-anak, teman-teman, remaja-remaja. Mereka yang suka dengan balon itu remaja-remaja karena nggak memikirkan resikonya. Saya pun juga suka sebenarnya dengan balon, tetapi caranya nggak seperti ini. Lebih cantik lagi kalau kita menggunakan cara-cara yang ada di Wonosobo seperti ini, teman-teman. Nih, ini festival balon. Jadi balonnya nggak akan mengganggu ketenangan, malah cantik-cantik balonnya dihias. Ya, balonnya dikasih batik, warna, gambar. Kalau kalian pengen melihat balon, ya adakan saja yang seperti ini, biar tidak mengganggu kenyamanan, biar tidak listriknya padam. Ini lebih cantik, teman-teman ya. Ini solusi bagi kalian-kalian yang pengen menerbangkan balon tetapi tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan orang lain. Contohlah seperti ini.